Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membuat sebuah podcast tentang kehidupan beliau, di mana beliau ini punya pengalaman hidup yang mungkin susah, senang, hingga sukses seperti sekarang, di mana beliau ini mempunyai kebun yang puluhan hektar serta rumah kontrakan yang lumayan banyak. Oke, beliau juga akan berbagi tentang tips cara bekerja, gimana sih yang memulai bisnis, serta di sini juga beliau akan berbagi tentang tips bagaimana sih cara beliau memulai usahanya hingga sukses seperti sekarang ini. Oke, untuk keseruannya ikuti terus videonya. Jadi awal mulanya nenek membuka usaha di bidang perkebunan itu gimana? Membangun kebun gitu kan. Dulu awalnya dulu bangun kebun, mulainya nenek bersawah. Sudah hasil sawahnya itu baru nenek jual. Lalu nenek jual hasilnya bagikan nenek tanah kosong untuk bikin kebun. Lama kelamaan, setahun demi setahun bertambahlah hasil usaha nenek. Langsung nenek tanam kebunnya, nanam kelapanya, baru berbuat. Sudah itu loh di setiapnya nenek tanami sayur-sayuran seperti kucai, keladi, papaya, dan nanas. Langsung nenek jual ke pasar. Sudah itu langsung berkembanglah usaha nenek. Usaha selanjutnya Usaha selanjutnya baru nenek sudah berkembang, usaha nenek kebunnya sudah berbuah, baru nenek pindah ke Temilahan. Nenek buka usaha bangsal kayu. Mula-mula nenek buka bangsal usaha kayu itu 6 bulan belum berjalan. 6 bulan, jadi masih ada kayak Tak ada, pelanggannya belum ada. Jadi gimana cara nenek untuk supaya jalan usaha nenek? pelanggan banyak. Supaya pelanggan banyak. Kayu nenek murah jual, cuma 15.000 satu kubiknya nenek untung. Jadi sudah 15.000 nenek untung, bangsal yang lain tak dari orang datang langsung bangsal nenek. Jadi sampai ratusan dengan nenek. Sesudah itu kayunya agak kurang, baru nenek ngomong, "Pak, sekarang kayunya sudah susah, harganya mahal." Jadi saya nenek naikkan untung 50.000 satu kubiknya. Sudah itu untung 50.000. Semakin hari bertambah terus dengan nenek. Jadi kayu pun agak-agak kurang pasokan dari pelanggan. Sudah itu kan ramai-ramai pembelinya, besarlah usaha nenek usaha yang bikin besar karena banyak langganannya. Sudah itu udah nenek tingkatkan harga kayunya. Saya ngomong dengan pelanggan, "Pak, sekarang kayunya nggak ada lagi, harganya sudah naik." Jadi sudah itu banyak ramai orang dengan di bangsa nenek tuh. Ada yang pemurung bikin kemarin tuh kantor bupati, nenek isi di sana. Sudah itu ada lagi sudah siap kantor bupati kemarin, nenek bikin pelabuhan di Parit 21. Orang merasa murah nenek kayu. Jadi diambilkan nanti kan sudah sarmen baru dibayar dengan nenek. Sudah siap bangunan pelabuhan di Parit 21. Bangun lagi pesantren Islam Center. Di situ nenek yang banyak ngisinya sampai 700 juta kemarin. Naik kosannya. Titik puncak usaha ini di waktu Islam Center. Islam Center sampai 300 juta kemarin nenek mengisinya. Jadi ada teman nenek namanya Haji Amir, kata Haji Amir, "Pak Haji,
Kalau Pak Haji nanti mau meningkatkan usaha Pak Haji, nanti kalau ada orang mau jual tanah di Tamilahan, beli aja Pak Haji katanya. Syaratnya orang mau bayar kredit gitu. Jadi kata nenek, gimana Pak Haji kalau kita kalau kami tak ada uangnya? Pak Haji katanya, kita punya bank salso, setiap hari kan masuk uangnya. Jadi kemarin Pak buat nenek semasa sudah ada Pak Haji ambil balikan ruangan gitu, nenek dapat beli ke tanah itu kemarin 93 meter. 93 meter. Jadi kayu yang apir-apirnya, kata orang mau jual enggak Pak Haji kayu apir-apirnya? Kata nenek, dek jual. Untuk apa Pak Haji? Saya ada punya tanah 93 meter, saya mau bangun. Ah, itulah nenek lagi tambah usaha. Sekarang nenek bikin rumah kontrakan. Jadi nenek kemarin dapat bangun tuh 20 biji rumah. Di antaranya nenek jual. Satu biji itu kemarin modalnya cuma 70 juta. Jual nenek 130. Nah, itu meningkat lagi usaha nenek. Atau jual usaha kita. Ya 130 saya jual. Kemarin nenek jual berapa dia? 6 biji ya. Yang dijual. Jadi nenek jual 6 biji kali aja 60. 360 juta ya untungnya. Jadi sisanya baru nenek siwakan. Nah itu usaha nenek yang pertama sekali. Jadi awalnya dari kebun. Jadi dan beladang dulu. Beladang, ada hasil ladangnya, nenek jual, beli tanah kosong, kerja sendiri bikin kebun. Sudah dapat bikin kebun, nenek tanamnya sayur-sayuran, nenek jual, nenek sambil ngopah tuh. Belum ada hasil. Sambil ngopah ngoyak kelapa, ngopah nabas. Akhirnya berkembang. Itu kemarin itu selesai masih apa nenek adalah di kebun tuh nenek beli kelapa. Nampung. Nampung kelapa. Beli di Rangkau, jual ke Ranjau. Kelapa biji juga. Itulah untung. Jadi kebun itu berapa hektar semua? Kebun kemarin itu berapa hektar ya? Sekitar 50 beli. Sekitar 30 hektar. 30 hektar. Jadi kayak nasihat-nasihat nek kayak supaya semangat begawe itu kan ada. Tempatnya Nasihat. Kan aku kan. Jadi istilahnya tuh nanti kamu kan sudah berusaha. Pertama sekali kau harus hemat. Ada uang, jangan misalnya dapat sehari 50.000, belanjanya 50.000. Kalau nenek dulu ke pasarnya 1 bulan sekali untuk menghemat dana. Kalau kita setiap minggu ke pasar dah, uang terus habis terus. Jadi nenek sambil melupah ngoyak, melupah nabas. Misalnya nenek dulu kan hasilnya berapa 10.000. Masa itu kan masih murah, belum masih murah. Jadi nenek belanja kalau 10.000, nenek belanja sehari itu paling 3.000. Jadi uang 7.000 itu besok tak boleh dipakai. Gimana caranya nenek mendapatkan uang supaya ada tambahannya? Dengan kena apa sudah dapat 10.000 habis 10.000 habis ada dapat lagi dengan kerja. Dia bisa. Tak mau berkembang. Pertama hemat. Dapat hitungan. Mohon maaf videonya terpotong. Oke. Ini tips yang beliau berikan lagi. Yang kedua itu ada ingat tujuan. Ketika rasa penat atau jenuh mulai menghampiri, kita kan tentu menjadi malas dan kurang bersemangat untuk kerja. Jadi beliau mengatakan kita harus tahu apa sih tujuan kita. Yang ketiga itu ada berpikir positif dan selalu bersyukur. Oke, yang keempat itu beliau mengatakan yaitu jangan takut atau ragu. Dalam bekerja itu kita tidak boleh takut atau ragu. Yang kelima ada cintai pekerjaan Anda. Dia mengatakan bahwa pekerjaan itu harus kita cintai agar kita tetap semangat dalam berusaha itu. Oke. Sekian dan terima kasih.